Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisna dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2023, kelas PTIKB. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang relasi, fungsi, dan teori himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian 1, yaitu relasi dan fungsi. Nah, definisi relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, cara menyatakan relasi kita bisa lihat dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada yang namanya diagram panah. Nah, cara menyatakannya adalah dengan membuat 2 bangun yang mempresentasikan domain ke domain. Di dalamnya, bangunan tersebut diberi tanda berupa titik sebanyak anggota himpunannya. Lalu, hubungkan titik-titik dari daerah domain menuju ke titik daerah ke domain menggunakan tanda panah. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Kodomain B 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, cara yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan secara berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4 dan 5. Himpunan semua pasangan terurut dari A dan B adalah 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, dan 3 ke 5. Nah, ini yang namanya himpunan pasangan berurutan. Next. Nah, cara yang ketiga yaitu diagram kartesius. Cara menyatakan relasi antara 2 himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan. Himpunan A, Ali, Siti, Amir, Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, dan hitam, dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti gambar di samping. Nah, Ali menyukai warna merah. Nah, diagramnya itu ke merah. Kemudian Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky juga menyukai warna merah. Nah, inilah adalah contoh diagram kartesius. Selanjutnya kita beralih ke fungsi. Definisi fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, maka semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank, fungsi atau daerah hasil. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif itu adalah suatu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Nah, seperti gambar di samping, kodomain dan anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan satu dan tidak boleh bercabang artinya ya. Berarti A ke P, B ke R, C ke S. Q ini tidak ada pasangannya karena kodomainnya hanya boleh berpasangan satu. Jadi Q itu tidak punya artinya tidak berpasangan ya. Next. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif.
Fungsi subjektif ini adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada subjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu anggota domain. Fungsi subjektif ini kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Berarti kodomainnya itu tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, contohnya A ke P, B ke R, C ke Q, D ke R juga. Ini boleh bercabang ya, boleh bercabang dan kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Fungsi ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain, yang artinya yaitu anggota kodomain ini tidak boleh bercabang. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, A ke P, B ke Q, C ke R. Nah, ini berpasangan, tidak boleh bercabang. Nah, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu teori himpunan. Nah, teori himpunan, di sini ada definisi himpunan. Definisi himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas dalam sembarang urutan atau keberurutan objek-objek anggotanya tidak diperhatikan. Objek-objek itu disebut elemen-elemen atau anggota himpunan. Nah, anggota himpunan ini memiliki objek disebut anggota atau elemen himpunan. Jika himpunan A memiliki X sebagai anggotanya, maka dapat dituliskan atau dibaca X adalah anggota himpunan A, atau X adalah elemen dari himpunan A. Jika objek Y bukan elemen atau anggota dari himpunan A, maka dapat ditulis seperti yang saya tulis di sini. Nah, di sini ada notasi himpunan. Himpunannya dinyatakan dengan huruf besar seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan elemennya dalam suatu himpunan itu dinyatakan dengan huruf kecil A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi, di sini notasi himpunan itu himpunannya dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan elemennya itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya, himpunan A terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, maka dapat dituliskan sebagai himpunan A 2, 4, 6, 8. Ini adalah elemen-elemennya. Kemudian elemen-elemen didaftarkan dengan dipisahkan tanda koma dan dalam tanda kurung kurawal. Contoh kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan genap positif, maka dapat dituliskan dengan B kurung kurawal X pembatas X genap lebih besar dari 0. Next. Nah, di sini teman-teman ada beberapa cara untuk penulisan himpunan. Nah, yang pertama ada namanya enumerasi. Dengan menyebutkan semua atau satu persatu elemen himpunan, contoh B 1 2 3 4 5 dan himpunan D apel mangga jambu. Nah, cara penulisan himpunan kedua ada notasi khusus himpunan atau simbol standar. Notasi khusus himpunan atau simbol standar dengan simbol-simbol standar yang bisa digunakan untuk mewakili suatu himpunan. Contohnya, P, himpunan bilangan integer positif 1, 2, 3. Himpunan Q, himpunan bilangan natural, yaitu mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kemudian himpunan Z, himpunan bilangan rasional, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara penulisan himpunan. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Dengan menyebutkan sifat atau syarat keanggotaan dari himpunan B, kurung kurawal X. Nah, dapat kita lihat ya. Kemudian yang cara penulisan keempat yaitu diagram Venn. Dengan menggambarkan keberadaan himpunan terhadap himpunan lain, himpunan semesta S digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran. Kita bisa lihat seperti yang digambar. Contohnya, himpunan semesta 1, 2, sampai 7, dan 8. Kemudian himpunan A
1, 2, 3, 5. Himpunan B 2, 5, 6, dan 8. Nah, diagram pennya bisa kita lihat seperti gambar yang di samping. Nah, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Himpunan adalah konsep matematika yang penting dalam menyusun dan mengorganisir objek-objek setiap kelompok menjadi kelompok-kelompok yang terdefinisi dengan baik. Dalam himpunan, objek-objek tersebut disebut sebagai elemen, dan himpunan itu sendiri dapat dijelaskan melalui berbagai operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu video dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.